Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Berjumpa lagi dengan saya Sandri Kesuma dalam video pembelajaran Teknologi Analisis Fisika dan Elektrokimia. Topik bahasan kali ini kita akan membahas tentang indeks bias dan aplikasinya. Bila seberkas cahaya disinarkan dari suatu materi atau bahan, maka tiga hal utama yang akan terjadi, yakni yang pertama adalah reflection atau pencerminan atau cahaya tersebut dipantulkan. Yang kedua adalah propagation, yakni cahaya akan merambat dalam medium optik. Yang berikutnya adalah transmission, yakni cahaya akan diteruskan melewati medium optik. Perambatan cahaya dalam medium inilah yang sering dimanfaatkan oleh ilmuwan untuk berbagai macam keperluan dalam bidang ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan karena ada beberapa hal yang terjadi pada saat perambatan cahaya tersebut dalam materi, seperti pembiasan atau refraction untuk menentukan indeks bias. Berikutnya, selain dibiaskan, cahaya juga bisa terjadi penyerapan atau absorption, digunakan dalam bidang spektrofotometri. Hal yang mungkin terjadi juga adalah luminesensi. Aplikasinya dapat dilihat dalam LED, di mana foton yang dihasilkan dari perpindahan elektron antara konduktor akan dibendarkan oleh germanium semikonduktor. Yang berikutnya, cahaya yang merambat juga bisa dihamburkan atau scattering. Ini banyak digunakan untuk menentukan ukuran partikel. Pembiasan cahaya sendiri dapat diartikan sebagai pembelokan cahaya ketika melewati dua medium yang memiliki kerapatan yang berbeda. Bila seberkas sinar ditembakkan dari medium kurang rapat menuju ke medium yang lebih rapat, maka cahaya tersebut akan dibelokkan mendekati garis normal. Di sini saya contohkan, bila seberkas cahaya ditembakkan dari udara ke air, maka akan terjadi pembelokan cahaya mendekati garis normal. Otomatis di sini dapat dilihat bahwa sudut sinar datang terhadap garis normal akan lebih besar daripada sudut sinar bias terhadap garis normal. Dan sebaliknya, bila cahaya merambat dari medium dengan kerapatan yang lebih tinggi ke medium dengan kerapatan yang lebih rendah, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal, dan otomatis sudut sinar datang terhadap garis normal akan lebih kecil daripada sudut sinar bias terhadap garis normal. Hubungan antara sudut datang dan sudut bias pada cahaya ini dipelajari oleh Snellius. Snellius menyatakan bahwa perbandingan antara sudut datang dengan sudut bias akan selalu tetap. Yang kedua, jika sinar datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Jika sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, maka sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Yang terakhir, jika sinar datang tegak lurus bidang, maka sinar tidak dibiaskan melainkan akan diteruskan. Jadi intinya, pernyataan Snellius tersebut adalah semakin besar kerapatan suatu medium, semakin besar pula kemampuan untuk membiaskan cahaya. Kemampuan medium dalam membiaskan cahaya ini disebut dengan indeks bias atau disimbolkan dengan N. Tadi telah disampaikan bahwa perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias
pada dua medium yang berbeda merupakan bilangan tetap, sehingga dapat ditetapkan bahwa N1 kali sin theta I sama dengan N2 kali sin theta R, di mana N adalah indeks bias medium 1 dan N2 adalah indeks bias medium 2, sedangkan sin theta I adalah sudut datang dan sin theta R adalah sudut bias, atau biasanya dituliskan sin theta 1 dan sin theta 2. Kerapatan suatu medium akan berpengaruh terhadap cepat rambat cahaya dalam medium tersebut. Semakin rapat suatu medium, maka semakin berkurang cepat rambat cahaya dalam medium tersebut. Oleh karena itu, bila cahaya ditembakkan dari medium 1 ke medium 2, maka perbandingan cepat rambat cahaya datang dengan cepat rambat cahaya bias pada dua medium yang berbeda juga merupakan bilangan tetap, sehingga dapat dituliskan N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2, atau N2 per N1 sama dengan V1 per V2. Berdasarkan persamaan tersebut, maka kecepatan cahaya datang dan cahaya bias sebanding dengan sudut datang dan sudut bias, sehingga dapat dituliskan N2 per N1 sama dengan sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan V1 per V2. Hal yang perlu diperhatikan pada persamaan ini hanya untuk cahaya monokromatik, karena biasanya suatu panjang gelombang cahaya yang dipancarkan pada medium planar atau datar tidak berubah pada medium 1 dan medium 2. Indeks bias itu sendiri dibedakan menjadi dua, yakni indeks bias mutlak dan indeks bias relatif. Indeks bias mutlak merupakan rasio perbandingan antara kecepatan cahaya dalam ruang hampa dengan cepat rambat cahaya pada suatu medium, dan indeks bias relatif merupakan rasio perbandingan antara indeks bias suatu medium dengan indeks bias medium lainnya. Sekarang bagaimana cara menentukan indeks bias mutlak suatu medium? Telah menjadi ketetapan bahwa indeks bias ruang hampa adalah 1 dengan cepat rambat cahaya dalam ruang hampa adalah 300 juta meter per second. Sesuai dengan hukum Snellius, maka N2 per N1 sama dengan V1 per V2. Karena indeks bias ruangan hampa adalah 1, maka indeks bias mutlak medium 2 adalah perbandingan cepat rambat cahaya dalam ruang hampa dengan cepat rambat cahaya dalam medium 2, atau juga bisa dituliskan N sama dengan sin theta 1 per sin theta 2, atau sudut datang pada ruang hampa dibagi dengan sudut bias pada medium 2. Contoh, cepat rambat cahaya di medium X besarnya adalah 2,4 kali 10 pangkat 8 meter per second. Bila cepat rambat cahaya di ruang hampa adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, berapakah indeks bias mutlak medium itu? Maka indeks bias mutlak medium X adalah N sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second dibagi dengan 2,4 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan diperoleh indeks bias mutlak medium X adalah 1,25. Berikutnya adalah indeks bias relatif. Tadi sudah disampaikan bahwa indeks bias relatif merupakan rasio perbandingan indeks bias suatu medium
dengan indeks bias medium lainnya. Jadi, di sini indeks bias tersebut akan dinyatakan sebagai indeks bias relatif medium 1 terhadap medium 2 atau ditulis N12, dan sebaliknya indeks bias medium 2 terhadap medium 1 ditulis N21 bila indeks bias medium 2 dibandingkan dengan medium 1. Di sini saya contohkan indeks bias kaca ke air 8/9. Indeks bias air adalah 4/3. Selanjutnya, tentukan indeks bias kaca tersebut. Maka kita tinggal memasukkan ke persamaan di mana indeks bias relatif kaca ke air sebesar 8/9. Maka 8/9 sama dengan indeks bias kaca dibagi dengan indeks bias air, yakni 4/3. Dan diperoleh hasil indeks bias kaca adalah 1,186. Nah, mungkin sampai di sini Anda masih bingung sebenarnya apa maksud dan tujuan dari penentuan indeks bias. Tujuan menentukan indeks bias ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, membantu mengidentifikasi atau mengkonfirmasi identitas sampel dengan membandingkan indeks biasnya dengan nilai yang diketahui. Contohnya, misalnya kita mempunyai larutan di mana label larutan tersebut telah hilang. Dan dari fisiknya juga tidak bisa terdeteksi, baik itu bau maupun warna. Nah, maka kita dapat melakukan identifikasi awal larutan tersebut dan menentukan indeks biasnya. Kemudian, indeks bias yang dihasilkan dari pengukuran dibandingkan dengan daftar indeks bias standar larutan yang sudah ditetapkan. Tujuan berikutnya adalah menentukan nilai kemurnian sampel dengan membandingkan indeks biasnya dengan nilai bahan murni. Pada tujuan ini berlaku persamaan C1/N1 sama dengan C2/N2, di mana N1 indeks bias bahan murni, N2 indeks bias sampel, C1 kemurnian bahan yang murni, dan C2 kemurnian sampel. Tujuan berikutnya adalah dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi zat terlarut dalam larutan dengan membandingkan indeks bias larutan dengan kurva standar. Berikut ini merupakan contoh dari indeks bias aseton. Pada botol larutan aseton, biasanya tertera label yang menerangkan karakteristik utama dari aseton tersebut, mulai dari melting point, boiling point, vapor pressure, sampai dengan indeks bias. Indeks bias dalam label suatu bahan kimia biasanya dinyatakan sebagai indeks bias mutlak yang diukur pada suhu tertentu dengan menggunakan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Seperti tertera pada contoh, di sini dituliskan N20D 1,3590. Maksudnya di sini nilai indeks bias mutlaknya adalah 1,3590 yang diukur pada suhu 20 derajat dengan menggunakan cahaya pada panjang gelombang 598,28 nanometer. Berikut ini beberapa contoh nilai indeks bias mutlak suatu material dapat dilihat pada tabel berikut. Penerapan prinsip-prinsip indeks bias
suatu materi terdapat pada instrumen yang disebut dengan refraktometer. Prinsip kerja dari refraktometer ini adalah pembiasan cahaya pada sudut kritis ketika cahaya tersebut melalui suatu medium. Sudut kritis merupakan sudut terbesar sinar datang yang mampu memberikan sudut bias terbesar, atau dengan kata lain, sudut terbesar sinar datang sebelum sinar tersebut dipantulkan. Jadi, cara kerja dari refraktometer ini, cahaya yang berasal dari prisma iluminasi bergerak dari titik A ke titik B akan memiliki sudut datang terbesar, yakni theta I, dan oleh sebab itu akan menghasilkan sudut refraksi terbesar untuk sampel tersebut, yakni theta R. Bagian cahaya lain yang masuk ke prisma pembiasan akan memiliki theta R yang lebih kecil, dan oleh sebab itu cahaya yang dibiaskan akan terletak dari sebelah kiri titik C. Dengan demikian, detektor yang ditempatkan pada sisi belakang prisma pembiasan akan menunjukkan daerah terang dari sisi kiri dan daerah gelap di sisi kanan, sehingga sampel dengan indeks bias yang berbeda akan menghasilkan sudut bias yang berbeda pula, dan ini akan tercermin dalam perubahan posisi garis batas antara terang dan daerah gelap. Terdapat dua tipe refraktometer yang biasa digunakan, yakni AB refraktometer pada sebelah kiri dan hand refraktometer atau brick degree pada sebelah kanan. Dapat dilihat di sini skema kerja masing-masing refraktometer. Pada refraktometer AB, lapisan tipis sampel cair diapit oleh dua prisma, yakni prisma sumber cahaya atau illuminating prisma dan prisma pengukuran atau measuring prisma. Cahaya dari sumber cahaya akan diiluminasikan melalui prisma iluminasi yang selanjutnya akan dibiaskan oleh lapisan tipis tersebut yang kemudian terbaca sebagai sisi gelap dan sisi terang pada prisma pengukuran. Pada umumnya, prisma pembiasan terbuat dari kaca dengan indeks bias tinggi, yakni sekitar 1,75, dan refraktometer ini dirancang untuk mengukur indeks bias sampel yang indeks biasnya lebih kecil dari indeks bias prisma. Prinsip yang hampir sama digunakan juga pada hand refraktometer. Akan tetapi pada hand refraktometer ini tidak menggunakan prisma iluminasi. Pada hand refraktometer menggunakan plat kaca yang dibuat sedemikian rupa sehingga mampu mengiluminasikan cahaya. Selanjutnya, cahaya dari plat iluminasi tersebut dibiaskan oleh lapisan tipis sampel, dan pembacaannya akan menghasilkan sisi gelap dan sisi terang seperti dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Faktor utama yang harus diperhatikan dalam pengukuran indeks bias adalah temperatur sampel. Semakin tinggi suhu, kerapatan medium akan menurun, sehingga cepat rambat cahaya dalam medium akan semakin tinggi, dan nilai indeks bias akan semakin rendah. Dapat dilihat pada grafik berikut. Semakin tinggi suhu, maka indeks bias air akan semakin rendah. Oleh karena itu,
Pengukuran suhu pada penentuan indeks bias merupakan hal yang sangat penting. Baik, demikian tadi video pembelajaran tentang indeks bias. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda semua. Bila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.